Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ijaroh dan Ijaroh Mutahiyah Bit Malik. Kami di sini ingin mempresentasikan dari tugas perbankan syariah yang didoseni oleh Ibu Rizka Rosdiana. Kami beranggotakan dari empat anggota, yaitu satu saya sendiri, Bagus Agung Prayogo, yang kedua Istiqomah, yang ketiga Nandita Natania, yang keempat Yusuf Saputra. Oke, yang pertama di next, pengertian ijarah. Pengertian ijarah merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa. Barang-barang yang dapat disewakan pada umumnya itu aset tetap seperti gedung, mesin, dan peralatan, kendaraan, dan aset tetap lain. Lanjut. Rukun ijarah. Rukun ijarah terdiri dari lima macam. Yang pertama yaitu mukjir, adalah orang yang menyewakan atau orang yang beri upah. Yang kedua mustajir, adalah orang yang menyewa sesuatu atau menerima upah. Yang ketiga zikhad, adalah ijab kabul antara mukjir dan mustajir. Yang keempat adalah barang yang disewakan, yaitu disebutnya al-maqsud alaih. Yang kelima, yang terakhir yaitu imbalan atau upah, adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Dilanjut. Syarat ijarah. Ada 4 bagian. Yang pertama yaitu dua orang yang berakad disebut akid. Menurut ulama salafiyah dan hanabalah, dua orang yang berakad disyaratkan telah balik dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Maliki berpendapat bahwa kedua orang yang berakad tidak harus berakal dan balik. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya. Yang kedua, kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad ijarah tidak sah. Yang ketiga, sighad ijarah adalah berupaya pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal dengan cara penawaran dari pemilik aset, lembaga keuangan syariah, dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa, yaitu nasabah. Yang terakhir adalah ujrah, yaitu upah. Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu berupa harta tetap yang diketahui oleh kedua belah pihak dan tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti menyewakan rumah dengan menempati rumah tersebut. Ya, dilanjut oleh Mbak Istiqomah. Jenis-jenis ijaroh. Dalam transaksi keuangan, ijaroh dibagi menjadi dua, yaitu ijaroh dan ijaroh montahiyah bitamlik. Pertama, ijaroh dalam perbankan dikenal dengan operasionalis, yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, di mana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian dan pada saat jatuh tempo. Aset yang disewa harus dikembalikan pada pihak yang menyewakan. Biaya pemeliharaan atas aset yang menjadi objek sewa menjadi tanggungan pihak yang menyewakan. Yang kedua, ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik disebut juga dengan ijarah wa i'tina. Adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik aset tetap atau lesor dan penyewa atau lis atas barang yang disewakan. Penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir.
Dasar hukum akad pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik. Yang pertama Al-Quran Al-Baqarah ayat 233. Artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang kedua Al-Hadis, hadis Nabi riwayat Abdurrahman Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, terdapat hadis yang lain. Diriwayatkan dari Handolah bin Qais al-Anshori bahwa dia berkata, Aku bertanya kepada Rafi bin Hudaij tentang sewa menyewa tanah dengan emas dan perak. Maka dia berkata tidak apa-apa. Dahulu para manusia saling menyewakan tanah pada masa sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hasil tanah pada bagian dekat dengan air dan bendungan dan dengan bagian tertentu dari hasil tanam. Sehingga bagian di sini binasa dan bagian lain selamat. Dan bagian ini selamat dan bagian lainnya binasa. Dan manusia tidak melakukan sewa-menyewa kecuali dengan model ini. Karena itulah hal ini dilarang. Adapun sewa-menyewa dengan sesuatu yang jelas diketahui, maka tidak apa-apa. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, yang ketiga, kaidah fikih. Pada dasarnya, segala bentuk muamalat adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah. Yang keempat, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 27 garing DSN strip MUI garing 3 garing 2002 tanggal 28 Maret 2002. Akad ijaroh al-muntahiyah bitamlik harus didahului dengan akad ijaroh. Harus menuntaskan akad ijaroh terlebih dahulu. Lalu, akad pemindahan kepemilikan jual beli atau hibah hanya dapat dilakukan setelah masa ijaroh selesai. Yang kelima, pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 59, di mana objek sewa dikeluarkan dari aktiva pemilik objek sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik objek sewa. Lalu, perpindahan hak milik objek sewa diakui jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan penyewa membeli menerima hibah dari pemilik objek sewa. Yang keenam, al-ijma mengenai diperbolehkannya sewa menyewa. Semua ulama bersepakat bahwa sewa penyewa diperbolehkan. Tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma ini. Sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak signifikan. Syarat dan rukun terjadinya ijarah muntahiyah bitamlik. Rukun yang pertama yaitu penyewa atau mustajir atau dikenal dengan lease, yaitu pihak yang menyewa objek sewa dalam perbankan, penyewa adalah nasabah. Yang kedua, pemilik barang atau muajir dikenal dengan lessor, yaitu pemilik barang yang digunakan sebagai objek sewa. Yang ketiga, barang atau objek sewa ma'jur adalah barang yang disewakan. Yang keempat, harga sewa atau manfaat sewa ujroh adalah manfaat atau imbalan yang diterima oleh muajir. Yang kelima, ijab qabul adalah akad serah terima barang. Lalu syaratnya yaitu yang pertama, kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad. Lalu yang kedua, ma'jur memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam Islam. Dapat dinilai atau diperhitungkan dan manfaat atas transaksi ijarah muntahiyah bitamlik harus diberikan oleh lis kepada lisor. Kemudian, setelah dijelaskan tadi, yaitu berikut adalah skema ijarah muntahiyah bitamlik. Terdapat bank atau sebagai muajir, kemudian nasabah sebagai mustajir, objek sewa sebagai makjur, dan yang terakhir adalah supplier. Next untuk keterangannya. Keterangan dari skema tadi, di mana pertama adalah bank syariah, dan nasabah melakukan perjanjian dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik.
Dalam akad dijelaskan tentang objek sewa, jangka waktu sewa, dan imbalan yang diberikan oleh lesi kepada lesor, hak opsi lesi setelah masa sewa berakhir, dan ketentuan lainnya. Kemudian yang kedua, bank syariah membeli objek sewa dari supplier, aset yang dibeli oleh bank syariah sesuai dengan kebutuhan lesi. Kemudian selanjutnya yang ketiga, setelah supplier menyiapkan objek sewa, kemudian supplier mengirimkan dokumen barang yang dibeli ke bank syariah, kemudian bank syariah membayar kepada supplier. Selanjutnya, supplier mengirimkan objek sewa kepada nasabah atas perintah dari bank syariah. Barang-barang yang dikirim tidak disertai dengan dokumen, karena dokumen barang akan diserahkan kepada bank syariah. Dan yang terakhir, setelah menerima objek sewa, maka nasabah mulai melaksanakan pembayaran atas imbalan yang disepakati dalam akad. Imbalan yang diterima oleh bank syariah disebut pendapatan sewa. Biaya sewa dibayar oleh nasabah kepada bank syariah pada umumnya setiap bulan. Bila jangka waktu berakhir dan nasabah memilih opsi untuk membeli objek sewa, maka nasabah akan membayarkan sisanya bila ada, dan bank syariah akan menyerahkan dokumen kepemilikan objek sewa. Berikut adalah implementasi ijarah muntahiyah bitamlik. Yang pertama adalah majur atau objek sewa. Barang-barang yang dapat digunakan sebagai objek sewa pada umumnya adalah aset tetap yang meliputi properti, peralatan, alat transportasi, dan aset tetap lainnya. Jenis, ukuran, kualitas, dan kuantitas objek sewa harus jelas dan ditulis dalam akad. Kemudian mustajir atau penyewa. Bank sebagai pihak yang menyewakan tidak memiliki tempat untuk menyimpan objek sewa bila masa sewa berakhir. Dengan demikian, maka dalam akad telah disebutkan adanya kewajiban bagi lesi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir. Ketentuan lain bahwa selama masa sewa, lesi dilarang menyewakan kepada pihak lain. Selanjutnya adalah ujroh atau harga sewa. Harga sewa dan harga beli telah ditetapkan pada saat penandatanganan akad sewa di awal perjanjian. Biaya sewa yang dibayar oleh lesi merupakan biaya sewa, bukan angsuran. Kemudian adalah jangka waktu. Jangka waktu dapat bervariasi antara jangka pendek, menengah, dan panjang, tergantung pada harga nominal objek sewa dan kemampuan usaha. Pada umumnya, IMBT diberikan dalam jangka panjang dan paling lama sesuai dengan nilai ekonomis objek sewa. Dan yang terakhir adalah pembayaran biaya sewa. Biaya sewa harus dibayar oleh penyewa secara rutin hingga jatuh tempo. Bila nasabah mengalami wan prestasi atau adanya penundaan pembayaran, maka permasalahan ini dapat dilakukan dengan musyawarah. Bila penundaan dilakukan dengan sengaja, maka bank syariah dapat memberikan denda atas keterlambatan dan keterlambatan pembayaran. Biaya sewa akan dimasukkan dalam rekening sosial atau dana titipan sosial. Pendapatan denda bukan merupakan pendapatan operasional bank syariah. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai pembelajaran ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Bila ada kata-kata atau penyampaian kami yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.